Di luar sedang ada badai petir, dan saat kamu hendak pergi, kamu melewati halte bus dan melihat 3 orang. Sahabatmu muncul pertama, diikuti seorang wanita lansia, lalu gadis impian yang sudah lama kamu dambakan. Namun hanya 1 orang yang bisa duduk di mobilmu pada satu waktu. Jadi, siapa yang akan kamu pilih? Pikirkan baik-baik dan bijaksana. Mari kita lihat jawabannya. Situasinya menjadi sangat membingungkan. Akan terjadi pertengkaran jika kamu tidak memberi tumpangan pada sahabatmu. Kamu juga tidak bisa mengucapkan selamat tinggal pada gadis impianmu dengan cara seperti itu. Dan jika wanita lansia itu tidak diberi tumpangan, itu tidak benar secara moral. Maka kamu hanya punya satu pilihan. Berikan kunci mobilmu kepada sahabatmu, dan wanita lansia akan duduk di sampingnya. Sementara itu, kamu dengan senang hati menunggu bus bersama gadis impianmu. Jason menelepon Detektif Mehul untuk memberitahu bahwa istrinya, Sana, telah bunuh diri. Detektif Mehul tiba di tempat kejadian perkara. Ia memeriksa seluruh lokasi dengan saksama. Jason lalu menceritakan bahwa sehari sebelumnya mereka sempat bertengkar. Sana langsung mengambil sebotol pil beracun dari laci, meminumnya, dan meninggal. Detektif Mehul membawa botol racun itu dan mengirimkannya ke laboratorium untuk diperiksa. Kepala lab memberitahu Detektif Mehul bahwa pada botol racun itu hanya ada sidik jari milik Sana dan isi botolnya sama dengan pil yang dikonsumsi Sana. Namun ini bukan bunuh diri melainkan pembunuhan. Mengapa kepala lab menganggapnya sebagai pembunuhan? Bisakah kamu menjawab? Perhatikan sidik jari Sana dengan teliti. Bisakah kamu memecahkan misteri bunuh diri atau pembunuhan ini? Pikirkan baik-baik dan tuliskan jawabanmu di kolom komentar. Jika diperhatikan, sidik jari Sana hanya ada pada botolnya, bukan pada tutup botol. Lalu bagaimana Sana membuka botol itu? Jelas, Jason menempelkan sidik jari istrinya pada botol setelah kematiannya, tetapi ia lupa menempelkan sidik jari pada tutupnya. Karena itulah kepala lab mengetahui bahwa ini adalah pembunuhan. Dan Detektif Mehul segera menangkap Jason. Lily sudah ingin punya mobil selama bertahun-tahun, tetapi suaminya, Peter, selalu punya alasan. Pada malam tahun baru, Lily kembali meminta kepada Peter. Belikan aku mobil baru sekarang juga. Kata Peter. Baiklah, bilang saja mobil apa yang kamu mau. Kata Lily. Aku mau mobil sport berwarna merah. Aku hanya akan membelikanmu mobil kalau kamu bisa memecahkan teka-teki ini. Setuju? Lily berkata. Tentu, silakan. Potong benang ini menjadi 2, tapi hati-hati, bolanya tidak boleh jatuh dan kamu tidak boleh menyentuhnya. Hanya itu, simpan saja uangnya untuk mobil. Dan ini akan mudah. Dan akhirnya Lily mendapat mobilnya. Bagaimana bisa? Bagaimana Lily menemukan solusinya? Bagaimana cara dia memotong benang itu menjadi 2? Bisa pikirkan jawabannya. Tulis jawabanmu di kolom komentar. Ayo, mari kita lihat jawabannya. Lily terlebih dahulu mengikat simpul, lalu dia memotong benang dengan cara itu. Jadi benang terpotong di tengah, tetapi bola tidak jatuh. Di kota, ada pembukaan untuk kendaraan listrik. Tim dan Ted mengunjungi showroom untuk melihat mobil-mobil. Ted kemudian masuk ke mobil untuk uji coba. Tiba-tiba, lampu mati. Semua orang panik. Setelah beberapa saat, ketika lampu kembali menyala, semua orang terkejut melihat Ted sudah terbunuh. Inspektur Paul juga hadir di showroom saat itu. Ia segera bergegas ke tempat kejadian perkara. Paul lalu menanyai 3 orang yang berada di dekat lokasi kejadian. Tim mengaku, "Aku sedang berbicara dengan pihak pemberi pinjaman di samping. Aku sama sekali tidak tahu apa-apa." Menurut manajer, "Aku sudah memberitahu Tuan Ted tentang cicilan dan harga mobil. Lalu aku mulai melayani pelanggan lain." Kata montir, "Aku sudah memberitahu Tuan Ted tentang tangki bensin dan efisiensi mobil, lalu dia pergi." Inspektur Paul segera menyadari siapa pelakunya setelah mendengar mereka. Bagaimana? Bisakah kamu menebaknya? Mari kita lihat jawabannya. Karena showroom itu khusus mobil listrik, bagaimana mungkin montir membicarakan tangki bensin?
Inspektur Pal langsung menangkapnya. Mari kita lanjut ke teka-teki berikutnya. Sebuah microwave jatuh menimpa sebuah mobil dan merusakkan kapnya. Seakan-akan seseorang sedang membalas dendam kepada pemilik mobil itu. Detektif Mehul segera tiba di tempat kejadian perkara untuk menyelidiki. Ia menginterogasi 3 orang yang tinggal di gedung itu. Samantha berkata, Aku baru saja pulang. Kenapa aku harus merusak mobil Michael? Aku pacarnya. Tom berkata, Rumah yang kutempati juga milik Michael. Aku tinggal di sini dengan menyewa. Bahkan tanganku patah. Bagaimana mungkin aku bisa melakukan ini? Michael berkata, Itu mobil baru kubeli sebulan yang lalu. Tapi tidak masalah, aku punya asuransi, jadi aku tidak terlalu khawatir. Mehul langsung tahu siapa pelakunya. Bisakah kamu menebak? Tulis jawabanmu di komentar. Sekarang mari kita lihat jawabannya. Jika tangan Tom benar-benar patah, bagaimana mungkin dia menggunakan tangan yang sama untuk sarapan dan minum kopi? Lihat saja garpu yang dia gunakan dan cangkir kopinya. Keduanya diletakkan di sisi kanan. Mehul menyadari hal ini dan langsung menangkapnya. Ayo lanjut ke teka-teki berikutnya. Setelah COVID dan lockdown di seluruh dunia, Lily sangat gembira akhirnya bisa pergi ke teater. Namun siapa sangka kunjungan ini akan berakhir fatal. Semua orang terkejut ketika mengetahui bahwa dia telah dibunuh di kamar mandi. Detektif Mehul kebetulan berada di multiplex yang sama, jadi dia segera bergegas ke TKP. Saat melihat rekaman CCTV multiplex, dia menyadari bahwa Lily bertemu dengan 3 orang di sana. Ia segera memanggil ketiganya untuk diperiksa. Aku adalah teman kuliah Lily. Jelas Rohan. Aku sebenarnya bertemu dengannya setelah sekian lama. Jadi kami hanya saling menyapa dan aku pergi. Pam berkata, Pak, saya tidak mengenalnya. Saya hanya membantunya karena dia tidak bisa menemukan ruang film. Lalu kami pergi ke kamar mandi bersama. Saat saya keluar, dia masih di dalam. Emily berkata, Pak, saya tidak mengenalnya. Dia hanya bertanya jam berapa, dan saya memberitahunya. Lalu saya bertemu dia lagi di kamar mandi, tapi kami tidak berbicara. Mehul segera menyadari siapa yang pasti melakukan pembunuhan itu setelah mendengar mereka dan melihat TKP. Bagaimana? Bisakah kamu memikirkannya dan memberitahu saya? Mari kita lihat apa yang terjadi. Lily mengenakan jam tangan. Jadi mengapa dia harus bertanya waktu kepada Emily? Ini berarti Emily berbohong. Detektif Mehul langsung menangkapnya. Mari kita lanjut ke teka-teki berikutnya. Malam itu hujan deras sekali di Paris. Kota yang bersinar oleh cahaya menara Eiffel itu mendadak gelap gulita. Tak terlihat apa-apa sejauh mata memandang. Dena ketakutan melihat kondisi itu. Ia baru saja mengambil banyak emas dan uang tunai dari brankas bank. Ia masuk ke kamarnya untuk memeriksa isi tas dan mendapati semuanya telah dicuri. Ia segera menelpon Inspektur Gag di rumah. Dena kemudian mengatakan kepada Gag bahwa hanya 3 orang yang mengetahui tentang perhiasan itu. Gag menanyai ketiganya. George menyatakan, Tidak ada listrik, jadi saya langsung tidur. Anda bisa periksa rekaman CCTV rumah saya. Saya menghabiskan seluruh waktu itu untuk tidur. Ren berkata, Saya punya anak kecil. Dia ketakutan karena tidak ada listrik. Saya menceritakan dongeng agar dia tetap tenang. Tim berkata, Karena tidak ada listrik, saya membaca buku memakai lilin lalu tertidur. Bahkan telepon Anda yang membangunkan saya. Gag mendengarkan ketiganya dan cepat menyimpulkan siapa yang melakukan pencurian. Bagaimana? Bagaimana Gag mengetahui siapa perampoknya? Dua orang berbohong. Jika jawabanmu satu, pikirkan lagi sebentar. Periksa jawabanmu. George dan Tim sama-sama berbohong. George tahu bahwa tidak mungkin ada rekaman CCTV karena listrik padam total, sehingga klaim tentang CCTV itu palsu. Tim bilang dia tidur setelah menyalakan lilin, tetapi lilin seharusnya habis dalam 3 jam. Namun lilin itu tetap utuh. Itu berarti dia juga berbohong. Keduanya ditangkap oleh Inspektur Gag. Mari lanjut ke teka-teki berikutnya. Pada malam minggu sekitar pukul 10 malam, Rambo dibunuh. Untuk menyelidiki kasus ini,
Detektif Mehul dipanggil. Ia tiba di lokasi kejadian dan memanggil semua orang yang terlihat mencurigakan. Tom berkata, "Aku sedang berada di pesta, aku tidak tahu apa-apa. Aku mengajak Rambo untuk ikut ke pesta, tapi dia menolak." Lily berkata, "Aku sedang berbelanja di mall." Leo berkata, "Aku sedang berada di taman, mengamati burung. Aku juga mengajak Rambo untuk ikut, tapi dia menolak." Setelah mendengar ketiganya, Mehul langsung mengetahui siapa pembunuhnya. Bagaimana? Tulis jawabanmu di kolom komentar di bawah. Yuk kita lihat jawabannya. Pembunuhan terjadi pukul 10 malam. Bagaimana mungkin Leo sedang mengamati burung di taman pada malam hari? Dia jelas berbohong. Mari kita lanjut ke teka-teki berikutnya. Di dalam sebuah bus, terdapat 11 penumpang, dan semuanya sendirian. Namun, saat bus mulai berjalan, terdapat 16 detak jantung di dalam bus. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa ada 16 detak jantung padahal hanya ada 11 penumpang yang semuanya sendirian? Apakah kamu bisa memikirkan alasan logisnya? Ayo, mari kita lihat jawabannya. Dari 11 penumpang tersebut, 5 orang adalah wanita hamil. Itulah sebabnya ada 16 detak jantung di dalam bus. Lihat gambar ini dengan cermat. Menurutmu, siapa ibu dari anak ini? Pikirkan dengan benar dan beritahu saya jawabanmu di komentar. Anak itu tampak sangat kecil, yang berarti dia pasti ditemani oleh seseorang. Perhatikan bahwa karangan bunga segar diletakkan di depan makam ketiga, yang berarti dia adalah ibu dari anak-anak tersebut.